Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di sini bersama saya Hamdi Abdillah. Seperti biasa di sore hari ini ITP Padang dalam acara ngobrol sini akan menemani kalian semua. Di hari ini saya akan menemani kalian dengan tema kita hari ini adalah industri kreatif. Siapa bintang tamu kita nanti akan kita kasih tahu siapa bintang tamu kita. Sebelum itu kita mau ngingetin dulu pada teman-teman yang calon engineer budaya mau bergabung dengan Institut Teknologi Padang, silahkan daftar langsung di ipb.ip.ac.id. Nanti langsung saja klik daftar. Kita juga ada program baru kelas mitra, yaitu dikhususkan bagi teman-teman yang lagi bekerja nih, pengen kuliah, upgrade skill, upgrade kemampuannya, bisa langsung daftar di kelas mitra. Kemudian kita juga ada program studi baru, yaitu program studi teknik lingkungan sarjana. Jadi teman-teman bisa langsung bergabung di Institut Teknologi Padang dengan cara daftar di spmb.itp.ac.id. Kita coba pinkan dulu hari ini siapa bintang tamu dan tema kita. Tema kita hari ini adalah industri kreatif. Yang pastinya bintang tamu kita adalah pengusaha muda di Kota Padang dan juga yang merintis usahanya dari muda lah tentunya. Nanti kita akan tanya-tanya gimana kiat-kiatnya untuk menjadi seorang pengusaha muda. Coba pinkan juga yang mau daftar di ITP. Kemudian kita ingetin lagi, hari ini kita ada quiz. Jadi bagi teman-teman yang nanti komennya menarik atau pertanyaan menarik akan mendapatkan 2 voucher pulsa senilai Rp50.000 dari Teknologi Padang. Bentar, kita coba pinkan dulu. Oke, itu dia bintang tamu kita pada hari ini adalah Teguh Mormo. Dia adalah salah satu pengusaha di bidang industri kreatif di Kota Padang yang saat ini usaha Mormo merupakan adalah brand lokal yang menjual produk gelang karet ya, gelang karet yang bagian dari masyarakat urban saat ini. Baik, kita coba lihat dulu apakah Teguhnya sudah bergabung dengan kita pada sore hari ini. Kita coba cek dulu. Oke. Kita masih menunggu Teguh. Ya, kita ingatkan lagi buat teman-teman hari ini siapa yang memberikan nanti komentar atau pertanyaan terbaik akan kita berikan 2 voucher pulsa senilai masing-masing Rp50.000 per orangnya. Jadi silahkan nanti kalian komen-komen nanya-nanya gimana nih untuk caranya bergerak di bidang industri kreatif ini, kita menanya-nanya ke Teguh nantinya. Ayo kita cek lagi Teguh sudah bergabung atau belum. Kelihatannya masih belum bergabung. Oke. Kita coba lihat lagi apakah Teguh sudah bergabung. Coba kita cek dulu. Ini udah banyak teman-teman yang bergabung ya. Ada Bu Iva juga. Halo Bu Iva. Kemarin juga ikut live bareng kita minggu kemarin. Ivanya dari UGM. Teguh dulu. Jadi kita ingetin lagi nih teman-teman yang mau gabung ke Institut Teknologi Padang, karena hanya tinggal beberapa bulan lagi ya kita udah mau mulai tahun ajaran baru 2020. Jadi silahkan langsung bergabung nih di Institut Teknologi Padang dengan cara daftar di spb.itp.ac.id. Jadi kita ada 2 program baru, program kelas mitra khusus bagi teman-teman yang lagi bekerja, pengen gabung nih dari upgrade dari D3 ke S1. Nanti kita buka kelas khusus untuk kelas mitra, dan tentunya jadwal kuliahnya nanti menyesuaikan juga dengan pekerjaannya. Jadi langsung tanya-tanya aja, mau informasi langsung di spmb.itp.ac.id. Kita coba lihat lagi apakah Teguhnya sudah bergabung. Oke.
Oke, sudah bergabung? Kita coba lihat dulu. Coba tambahkan lagi. Sini. Oke, kita ajak bergabung. Teguh. Kita tunggu Teguhnya bergabung bersama kita. Halo. Halo, assalamualaikum Teguh. Ya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu sekarang kegiatannya apa sih? Sekarang lagi fokus kerja di Mormo. Oh, kerja di Mormo ya. Fokus ya. Jadi teman-teman nih supaya tahu nih, ini adalah Teguh Mormo yang biasa dikenal ya, tapi nama aslinya adalah Teguh Setiawan ya Teguh ya. Bener ya? Ya, Teguh Setiawan adalah pengusaha muda juga di Kota Padang, ownernya brand Mormo. Ya, yang identik produknya dengan apa sih Teguh? Mormo itu? Kita fokusnya di produk karet. Gelang karet ya. Yang memang style anak muda sekarang gitu. Ya. Nanti teman-teman kalau mau nanya boleh kan? Kita kasih aja yang mau nanya, silakan di kolom komentar nanti. Mau nanya ke Teguh nih kiat-kiat gimana seorang menjadi pengusaha di bidang industri kreatif juga gitu. Ini Go, kita mau nanya dulu, sejak kapan sih berkecimpung di dunia bisnis ini? Sebenarnya kalau ini cukup tadi ada Halo, Teguh suaranya kok nggak jelas ya? Halo, ya coba ulang lagi sih Teguh. Suaranya tadi kurang jelas gitu. Sejak kapan nih berkecimpung di dunia bisnis? kalau misalnya mulai tahun 2000. Kalau untuk jualan gitu, udah jualan ya. Oh, sejak SMA ya, udah mulai jualan-jualan juga. Gitu. Jadi memang udah merintis dari usia yang sangat muda. Jadi supaya teman-teman tahu juga nih, Teguh ini adalah lulusan hubungan internasional angkatan 2013 di UNAN. Ini yang agak rada nggak nyambung ya, antara anak HI kemudian berbisnis di industri kreatif. Nah, itu gimana ceritanya tuh kok bisa nyemplung ke dunia yang istilahnya bertolak belakang banget gitu. Biasanya kan kalau anak HI ini kerjanya lebih ke bagian pemerintahan atau ke konsulat gitu. Politik kayaknya. Jadi sebenarnya kayak tadi kan namanya iya. Balan lah kan walaupun kuliah Ya. itu tetap juga ikut organisasi jadi banyak dan ngobrol ya gitulah yang Kemudian kenapa tertarik sih di dunia bisnis itu gitu? Ya kalau selain hobi ya, jiwa juga kan udah pasti gitu. Kemudian kan kalau kita lihat kan kalau dunia bisnis pasti saingannya lebih banyak gitu daripada kita bekerja kantoran. Ya. Apakah memang Teguh terchallenge gitu? Iya. Kalau kenapa ini sih mungkin karena pertama emang karena kalau berbisnis orang jualan pasti nggak selalu aku kayak gitu kan. Terus kalau kita bisa lebih orang sih gitu. Iya. Tapi kan kalau kita kan buka stand. Iya. Jadi banyak bar sih gitu. Iya, banyak keluarnya gitu ya. Kemudian kenapa sih sebelum kita cerita brand Mormonya sendiri ya,
kenapa saya memilih untuk industri kreatif tapi gelang gitu. Biasanya kan kalau anak-anak muda tuh sukanya di bidang clothing gitu. Atau enggak yang istilahnya pangsa pasarnya juga tinggi lah kalau di Sumbar. Kenapa memilih gelang? Ah, ah. Dulu kan pas di awal itu udah jualan juga. Hmm. Enggak yang coba gitu. Iya, Tahu ya. tas, terus semuanya itu udah pernah dicoba gitu kan. Heeh. Iya, iya, iya. Lihat dan yang aku rasain itu Hmm. kayak aksesoris gelang Hmm. salah satu yang kan makanya lebih gelang. Hmm. Kan kalau kita kan Hmm. nggak ngelihat nggak mungkin kita Hmm. Hmm. nggak Hmm. gelang kayaknya lebih ada yang produk-produk kayaknya fokus Hmm. Oh gitu, lebih fokus ke gelang ya. Kemudian brand Mormo ini munculnya kapan nih? Bisa diceritain nggak kenapa milih brandnya Mormo gitu? Atau ada arti lain, arti khusus gitu terhadap Mormo itu sendiri gitu? namanya Mormo itu Hmm. kan mulainya tahun 2005 dan di tahun 2015 udah Mormo Hmm. dan di tahun 2015 akhir untuk bikin nama brand yang unik, yang simple, yang simple. Jadi waktu tahun 2015 kalau misalnya nama brand dan itu Halo, Teguh? Halo, halo. Kayaknya kita ada masalah dengan jaringannya Teguh. Baik, nanti kita coba ajak Teguh bergabung lagi. Karena teman-teman tahu ya, cuaca di Padang lagi hujan badai. Jadi mudah-mudahan jaringannya cepat membaik, jadi kita bisa gabung lagi cerita-cerita sama Teguh nih. Karena tadi juga kita dengar suaranya kurang jelas sih gitu. Jadi kita ingatkan lagi nih, yang mau gabung di Institut Teknologi Padang, silakan saja langsung ke spmb.itp.ac.id. Seperti biasa program kita kali ini program unggulannya yaitu kelas mitra. Jadi teman-teman silahkan bergabung nih. Yang bingung mau kuliah di mana, padahal lagi kerja juga, ninggalin kerjaan nggak mungkin gitu, nyari kerja juga susah gitu. Ya udah gabung aja di Institut Teknologi Padang. Khusus untuk program D3 ke S1. Oke, kita coba ajak bergabung lagi. Dan jangan lupa teman-teman follow juga Instagram ITP Padang, dan khusus nih yang mau subscribe YouTube-nya ITP Padang, nanti kita akan ada program-program seminar, akan kita juga live-kan di YouTube kita. Untuk program seminarnya di teman-teman tinggal subscribe aja, banyak informasi dan banyak ilmu tentang bidang teknikan, perkembangan iptek, nanti langsung di YouTube-nya, channel YouTube-nya ITP Padang. Oke, kita coba ajak bergabung lagi Teguhnya. Mudah-mudahan kali ini udah baik ya. Oke, kita coba dulu. halo lagi Halo. Halo Teguh. Kembali lagi. Selamat bergabung lagi. ya udah jelas Tapi masih putus-putus sih? masih putus-putus Ya. Iya, masih putus-putus. sinyal nih kayaknya Iya. dan Kayaknya memang ada masalah sinyal. Lu. Masih nggak jelas sih suaranya Teguh? nggak jelas ya Iya, putus-putus. oke bentar Oke. Mau ganti senjata dulu kayaknya Teguh tuh. Mau ganti senjata perangnya dulu. halo Halo. Oh. Halo. Halo. halo Ya. jelas belum Masih putus-putus. Halo Teguh. di sini jelas kok Jelas ya? iya Oke, kita lanjutin lagi. Ya.
Ya, brand Mormo tadi nih, gimana ceritanya? Kenapa harus namanya Mormo? Oke, sekarang kita bicara tentang nama Mormo. Mm-mm. Jadi kalau dulu di tahun 2015 pas mikir itu, kalau Mm-mm. kalau brand ini kan uh, sulit juga tuh bagi kita, bagi orang Minang Iya, ya, iya, iya, iya. Mm-mm. kan tidak jadi. Iya, iya. Jadi mikir yang sudah diingat dan diingat orang aja. Mm-mm. Mm-mm. 2015 itu cari-cari browsing di internet. Jadi Mm-mm. itu dapat namanya salah satu monster di ada nama monsternya itu namanya Mormong. Jadi itu mikirnya Oh. bisa juga dibaca oleh orang Minang gitu kan. Mm-mm. Ya, gitu kan. Makanya Mm-mm. pakai Mormo sebagai nama brand. Oh gitu ya, ya. Jadi lebih mengutamakan baca dan mudah diingat. Oh iya, iya, iya. Nggak perlu ada arti khusus gitu ya. Yang penting namanya ini gunanya memang untuk menjual, ngebrandnya gitu. Kemudian kenapa sih memilih di bidang industri kreatif itu? Industri kreatif. Kan lumayan jarang juga ya. Tadi informasinya mungkin teman-teman juga kurang jelas dengarnya karena masalah koneksi tadi. Ya, kita mau dengar lagi kenapa Teguh memilihnya gelang. Mungkin dulu pas itu cerita juga kan tadi kalau Mm-mm. itu ada beberapa yang pernah Ya. gitu kan. Tapi Mm-mm. konsumen ini waktu itu konsumen yang dan bisnis yang berkembang yang saya coba waktu itu adalah terus Ya. ini kan kalau yang kan simple nggak terlalu Mm-mm. Mm-mm. ribet-ribet Mm-mm. Ya. produksi kaos kayak gitu Mm-mm. sekian yang modal Mm-mm. Ya, ya. dan itu lebih kecil waktu itu dan lebih simple gitu. Mm-mm. Nah, waktu itu difokuskan Mm-mm. sekarang. Mm. Di Padang udah ada saingan belum untuk brand yang sejenis gitu? Sebenarnya di Padang ada beberapa kompetitor di Mm-mm. bilang dan juga itu mereka munculnya setelah ini ada gitu. Oh iya. Jadi bisa dibilang Mormo ini pionir ya di Padang ya untuk produk gelang sendiri gitu. Langsung brand-brand lokal gitu. Kemudian untuk membuka usaha ini, industri kreatif, ya, apalagi untuk anak muda, kita butuh modal besar nggak sih? Bikin usaha Mm-mm. yang Teguh rasain itu yang paling penting modalnya itu adalah kemauan. Jadi, Kemauan, ya. kalau misalnya kita punya pasti ada jalan. Jadi Hmm. maka yang disebut dari skill dari segi Mm-mm. tapi kalau punya modalnya harus uang kita karena uang kita bisa partner partner atau kita jelas jadi kita punya Mm-mm. serupa yang bisa kita kerjakan. Mm-mm. Kemudian apa sih tantangannya di awal-awal membuka bisnis ini di bidang industri kreatif ya? Nah, kalau misalnya tantangan di awal-awal sih karena kita kan kreatif dan produk bisa dibilang masih belum banyak orang tantangannya adalah kasih konsumen kalau Mm-mm. kalau kaos kan kita tahu ini kaos tinggal nanya ukuran mereka Iya, iya. gelangnya ada enggak untuk kesehatan Iya, iya, iya. itu enggak jadi awal-awal Iya. di industri kreatif gimana cara juga Mm-mm. Iya, iya, iya. Halo? Halo? Halo Teguh?
Mohon maaf teman-teman, sepertinya Teguhnya ada masalah perangkat lagi. Nanti kita akan ajak lagi Teguhnya untuk bergabung sama kita. Masih seru nih cerita-ceritanya gimana nih industri kreatif untuk anak muda. Jadi teman-teman nanti silahkan langsung aja tanya di kolom komentar ya untuk yang ingin bertanya. Nanti dan kita ingatin lagi nih yang mau gabung silahkan di spmb.itp.ac.id. Kemudian jangan lupa nanti yang pertanyaan yang paling oke, yang paling bagus nanti akan kita berikan hadiah 2 voucher pulsa masing-masing 50.000 untuk pemenangnya. Oke, kita coba cek dulu apakah Teguhnya sudah bisa kita ajak gabung lagi. Ceritanya masih seru, masih gantung ceritanya. Timnya sudah mulai sibuk di belakang. Sudah pusing kenapa gestarnya jaringannya bermasalah. Kita tunggu aja ya teman-teman semua. Jadi silakan nanti yang mau gabung dengan engineer mudanya Institut Teknologi Padang di spmb.itp.ac.id. Ada program studi baru juga, teknik lingkungan sarjana. Dan kita ingetin lagi nih, ngobrol sini bakalan tetap nemenin kalian 3 kali seminggu. Besok ada siapa? Tentunya tinggal cek Instagram ITP Padang aja. Lengkap informasinya di sana. Besok yang jelas bintang tamu kita jauh dari seberang pulau sana. Dengan hostnya, ya mungkin kalian bisa dibilang juga udah bosan sih lihat hostnya. Karena kemarin dia juga yang muncul gitu. Besok dia juga lagi. Tapi nggak apa-apa lah. Besok yang penting gestarnya yang kita kejar bukan hostnya. Baik, kita coba cek lagi apakah Teguhnya sudah bergabung. Ternyata masih belum teman-teman. Oke. Belum ada yang ngomen tapi masih banyak lambaian. Mungkin nggak pada semangat kayaknya. Sore ini karena hari hujan. Oke, kita coba lagi, kita ajak lagi Teguhnya untuk bergabung. Oke, gimana tim? Udah bisa? Udah oke? Oke, kita ajak lagi Teguh untuk bergabung. Bentar. Oh, ternyata udah keluar lagi. Oke. Kita tunggu Teguhnya bergabung di sini. Yap, sudah bergabung. Oke. Baik. Halo Amdi. Halo, ya kembali. Ini baru jelas nih, Gu. Beneran, ini udah jelas. Oh iya, karena harus pakai handsfree kayaknya. Harus pakai handsfree ya. Ya, Oke. Ya. Kita ulang lagi nih dari tantangan tadi. Apa sih tantangannya nih untuk membuka industri kreatif? Apalagi di awal-awal pasti berat ya. Alhamdulillah di awal-awal berat. Dikarenakan kalau misalnya industri kreatif itu kan konsumen kan belum tahu tuh kita produknya apa, cara belinya gimana, produknya kayak gimana dan lain sebagainya macam. Jadi mungkin di awal-awal itu kita lebih banyak mengedukasi konsumen dengan cara memperkenalkan produk kita ini nih, bisa dibelinya kayak gini dan lain sebagainya macam. Pokoknya bagaimana cara memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Kayak gitu sih tantangan di awalnya. Lebih banyak orang yang datang itu malahan kalau dari kita kan yang pakai gelang itu kan biasanya pasti anak-anak muda, anak-anak sekolah atau anak-anak kuliahan kan. Malahan pas awal-awal kita buka toko, itu yang berkunjung itu bapak-bapak, ibu-ibu. Karena mereka penasaran kan, ini produknya apa sih kayak gitu kan. Nah, jadi lebih banyak kita berikan informasi sih untuk konsumennya. Iya. Kalau bapak-bapak biasanya dia nanya gelang magnet itu, Gu. Gelangnya bisa khasiatnya ngobatin apa gitu, ngeluarin penyakit apa gitu. Kayak gitu dulu. Oh, gitu. Ada juga yang nanya kayak batu aki ada nggak katanya kan.
Kita nggak Karena jual Pak itu. ya momennya pas juga ya kayak itu ya, waktu itu ya, lagi momen batu akik gitu ya. Lewat juga momen yang batu akik. Nah, terus gimana nih kalau untuk mengembangkan bisnis kiat-kiatnya seperti apa? Kan pasti udah jalan berapa tahun nih sampai sekarang? Udah mau masuk 5. Udah masuk 5 tahun ya. Ya, pasti ada kiat-kiat lah untuk mengembangkan bisnis itu. Kalau misalnya untuk mengembangkan bisnis, mungkin dari Teguh dan pengalaman yang udah pernah dilaluin, itu kita harus berani sih, berani ngambil resiko gitu kan. Ya. Tadi dikarenakan kalau untuk pengembangan itu kan istilahnya kita mau ke the next step, Yap. nggak cuma jualan, tapi mungkin kita mau apa namanya, mau Keluar dari mengembangkan zona lebih nyaman kan. gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya kita mau berbisnis atau mengembangkan bisnis itu kita harus lebih berani sih. Tantangan yang paling diingat nih waktu awal-awal membuka bisnis apa yang masih berkesan sampai sekarang? Mungkin tantangannya dulu 2 bulan buka toko itu kemalingan. Beneran? Ya. Langsung kena musibah? Itu musibah yang paling berat sih di awal-awal. Dikarenakan waktu itu kan baru 2 bulan atau 3 bulan buka toko, waktu itu langsung kemalingan. Kebetulan kan waktu itu malamnya kita nyiapin barang nih untuk besok, karena kita buka stand kan, ada acara di Yunan. Jadi kita udah nyiapin barang nih, satu box penuh gelang kayak gitu kan. Dan paginya ternyata barangnya udah dibawa sama orang yang nggak izin itu kan. Ya, emang barang itu doang ini, Pak? Jadi yang dipajang, kita waktu itu juga ada kaos ya waktu itu. Jadi kaos yang dipajang itu dibawa semua, sama satu box yang penuh gelang itu. Kira-kira kerugiannya berapa sih? Waktu itu sih kalau dihitung waktu itu sekitar 15 juta. Karena ada juga komputer kan. Iya. Lumayan berpengaruh ya. Iya, lumayan. Dan sekarang udah aman ya, udah settle bisnisnya kayaknya. masih berkembang lah. Masih banyak yang perlu dipelajari lagi. Kemudian karena kondisi saat sekarang ini kan kan tidak menentu juga untuk bisnis, apalagi industri kreatif kan kalau kita lihat sangat berpengaruh terhadap masa pandemi ini. Gimana sendiri dengan brand Mormo nih dalam kondisi ini? Sebenarnya Mormo itu sama sih dengan usaha-usaha lain juga terpengaruh oleh kondisi sekarang, dikarenakan kalau kita kan pasar kita kan lebih ke anak sekolah sama anak kuliah. Dan kalau misalnya saat sekarang itu kan teman-teman yang sekolah dan yang kuliah itu kan mereka udah libur kan. Dan teman-teman kuliah juga mereka udah pulang kampung juga. Jadi bisa dibilang konsumen kita berkurang nih untuk belanja ke tokonya atau untuk order produk kita. Jadi berpengaruhnya ke kita adalah kekurangan konsumen sih kita sekarang pengaruhnya. Konsumen ya. Kira-kira penurunan omset berapa nih? Wah, jauh. Jauh ya? Iya, jauh. Di atas 50%? Oh, di atas. Di atas 50%. Ya pasti ada kiat dong dari seorang Teguh nih. Gimana kiatnya dalam kondisi ini mengatasinya itu caranya gimana? Kalau kiatnya sebenarnya yang pertama itu adalah jangan putus asa. Dikarenakan mungkin saat-saat sekarang ini adalah saat untuk kita pelaku-pelaku bisnis itu untuk untuk berpikir ulang, untuk mengevaluasi diri kan. Mungkin saat-saat sekarang kita kan bisa dibilang ini saat tenangnya lah, atau saat santai yang biasa di bulan-bulan sebelumnya itu kita sibuk mulai dari pagi sampai malam kita kerja terus. Mungkin sekarang ini kita lebih dikasih waktu kan untuk istirahat. Mungkin untuk introspeksi diri ya. Iya, mungkin di saat sekarang kita perbaiki istilahnya itu mempelajari bisnis kita untuk perbaiki di hal-hal apa nih yang masih kurang, apakah itu dari segi manajemen atau misalnya dari segi apa nih produk-produk baru yang bisa kita luncurkan nanti, atau apa nih hal-hal yang harus kita
apa namanya harus kita perbaiki biar di yang sebelum-sebelumnya itu nggak salah lagi, atau apa nih inovasi baru yang harus kita tingkatkan. Mungkin bisnis kita masih fokusnya di offline, mungkin sekarang kita siapkan untuk di online, fokus di online kayak gitu kan. Gitu ya. Ya inovasi tadi, saya tertarik tuh sama inovasi tadi. Brand Mormo sendiri apa sih inovasinya? Kurang lebih kan kita udah 3 bulan ya, 3 bulan lebih kita mengalami kondisi ini. Inovasi dari brand Mormo sendiri apa? Sebenarnya kalau untuk sekarang sih, sebelumnya kita kan channel penjualan kita udah ada di online sama offline. Jadi kalau misalnya yang di offline kayak toko, kayak buka stand atau kerjasama dengan event, itu kan bisa dibilang udah mati tuh di saat sekarang. Jadi kita yang online itu bisa dibilang kita fokuskan dulu kayak gitu kan. Mulai dari kita kan udah punya web nih di www.mormostore.com. Jadi kita gencarnya di sana, di web kita, sama di marketplace, di Shopee, di akun Mormo. Terus satu lagi, jadi intinya inovasi kita yang berhubungan dengan penjualan online tersebut. Dikarenakan itu di saat sekarang kita bekerja sama nih dengan salah satu ekspedisi di Padang. Jadi kita bisa ngantar produk itu ke sekota Padang itu. Tarifnya flat 6.000 gitu. 6.000. Jadi teman-teman mau beli 1, mau beli 2, mau beli 5, 10 atau 100, itu teman-teman nggak perlu pusing lagi untuk datang ke toko kita. Cukup teman-teman customer kita cuma nunggu di rumah dan bakal diantar oleh kurir kita. Dan itu bisa bayar di tempat. Sebenarnya mirip sama Gosen, tapi kalau Gosen itu kan tarifnya lebih mahal. Kalau Gosen itu bisa dibilang kita udah pernah lihat yang jarak dekat aja itu 10.000 minimal. Kalau jarak jauh itu bisa sekitar 15.000 sampai 20.000. Tapi dari kita punya kurir sendiri nih, karena kita udah kerjasama kan sama salah satu ekspedisi, jadi kita bisa ngantar di Kota Padang kemana saja dan bisa bayar di tempat. Keren. Jadi memang di masa pandemi membuat industri kreatif ini harus memutar otak lagi ya. Gimana tetap bisnis ini jalan terus gitu walaupun dengan kondisi sekarang. Karena sebelum masa pandemi ada teman-teman yang order, "Bang, mau order nih, lokasinya di mana?" gitu kan, di Padang. Oh, langsung aja ke toko. Kita waktu itu belum ngelayanin antar barang se Kota Padang, tapi dikarenakan sekarang kayaknya teman-teman yang istilahnya yang di rumah aja itu butuh nih layanan yang kayak gini, makanya kita adain sekarang. Dan alhamdulillah lancar nih. Udah kita coba kan dari bulan puasa sampai sekarang dia lancar. Jadi kita emang harus lebih difokuskan di online sih. Di online sekarang ya. Untuk kedepannya nih ada rencana nggak brand Mormo bikin produk lain gitu? Kayak clothing atau bikin sepatu atau lain sebagainya? Ada nggak? Sebenarnya kita pengen mengembangkan bisnis, tapi masih dalam istilahnya produk-produk merchandise yang kecil-kecil kayak gitu kan. Karena kalau dari yang kita alamin dan yang kita yang kita pengalaman di bisnis kita itu yang kita lebih cocoknya di produk merchandise. Lebih cocok khusus ke merchandise ya? Iya, kayak pin, gantungan kunci. Kayak gitu, bakal dikembangin ke sana sih, dengan ancang-ancang mau melengkapi alat-alat produksi yang lain. Kemudian kita coba flashback ke belakang lagi nih. Teguh kan udah memulainya dari zaman SMA sampai kuliah juga. Waktu kuliah itu kan juga berbisnis ya waktu kuliah ya. Ada juga. Cara bagi waktunya gimana tuh? Kan pasti kuliah tuh godaannya berat loh. Godaan nongkrong-nongkrong sama teman-teman, main ke sana ke sini gitu, pasti berat ya. Mungkin kalau misalnya untuk bagi waktu awal-awal kuliah sih emang ada sih nongkrong-nongkrong sama teman-teman gitu kan. Terlebih kita bisa dibilang punya teman-teman baru juga kan pas awal-awal kuliah. Tapi alhamdulillah waktu itu lebih pengen mengembangkan bisnis ya waktu itu. Jadi untuk nongkrong-nongkrong itu emang dikurangin sih waktu itu. Karena
karena waktu awal-awal kuliah itu kan lebih banyak ngantar barang, pergi ke rumah produksi untuk kontrol produksi kan. Nah, tapi kalau misalnya untuk kuliah, pas awal-awal kuliah. Halo? Halo. Ya, lanjut Go. Pas awal-awal kuliah juga keteteran sih. Masalah gimana bagi waktu antara bisnis dengan kuliah. Dikarenakan ya mungkin tergantung pribadi sendiri ya. Nah, ada yang bisa ngebagi waktu, ada yang belum bisa membagi waktu. Iya, iya. Itu tuh yang nggak boleh ditiru tuh. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Suksesnya boleh ditiru ya. Iya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tergantung ke diri sendiri sih. Ya, kembali ke diri. Sampai sekarang masih mempelajari bagaimana sih cara lebih disiplin kayak gitu. Jadi tidak ada alasan ya untuk yang mau berbisnis. Oh, saya lagi kuliah gitu. Oh, nggak ada alasan. Ninggalin kuliah gara-gara bisnis itu juga nggak ada alasan. Oh, nggak ada alasan. Yang dilakukan Teguh jangan ditiru ya teman-teman ya. Ini pokoknya intinya yang wajibnya dulu. Yang wajibnya dulu ya, benar. Yang wajibnya dulu. Sedikit nih Teguh. Jika teman-teman kita nih pengen bergerak juga di bidang industri kreatif, tentu yang perlu digencarkan adalah sebuah promosi ya, sebuah promosi. Gimana nih tips promosi yang paling ampuh dengan harga yang paling murah? Nah, itu yang paling penting loh. Mungkin kalau yang Teguh lihat sekarang ya, promosi di digital itu lebih bagus sekarang daripada pas awal-awal Teguh bangun bisnis dulu di tahun 2015. Dikarenakan kalau sekarang kan Instagram itu, siapa sih yang nggak punya Instagram gitu kan? Iya. Nah, anak kuliah itu satu kampus itu pasti mungkin 90% udah pakai Instagram kan? Nah, siapa sih yang nggak punya WA kan? Nah, pasti semua orang udah punya WA. Sekarang gitu. Mungkin kalau misalnya kita mau bisnis kecil-kecilan dulu kan untuk coba, kita bisa memanfaatkan dua hal tersebut. Mungkin kayak dari bikin akun Instagramnya dengan posting tiap hari, terus bikin snap WA yang bisa diposting setiap hari. Pasti satu atau dua konsumen pasti akan beli kan? Iya. Nah, kayak gitu sih langkah awalnya. Konsisten tadi ya. Konsisten. Oke, kita coba baca-baca komen dulu ya, Teguh ya. Oke, boleh. Ini dari Astuti Widya Ayu. Sapa dong aku Bang. Halo Astuti. Bang Teguhnya sapa dong Astutinya. Halo Astuti. Ya, ini juga ada dari Sikumbang Handmade. Fitri Leona ada kucing tuh. Oh iya, Fitri Leonanya juga penggemar kucing tuh, Teguh. Ya, kucing lovers dia dong. Oh ya. Ya, ini dari Sikumbang Handmade. Mau nanya dong, awal mulai bisnisnya kan pas masih kuliah ya, ada terkendala dengan keuangan nggak gitu waktu itu? Ya, yang keuangan belum kita korek-korek gitu. Ya, terkendala. Seberapa besar kendalanya? Sebenarnya mungkin pas awal-awal itu Teguh menerapkan sistem bisnisnya, model bisnisnya itu dengan cara open PO. Oh. Jadi bayar dulu baru barangnya sampai gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu kan kelihatannya belum profesional ya, tapi nggak masalah, itu kan pas merintis bisnis. Kalau kita nyiapin modal dulu untuk ngestok barang, kan istilahnya kita butuh waktu lama juga kan untuk ngumpulin uang. Atau mungkin kalau teman-teman istilahnya ada nih orang tuanya yang mau ngasih uang untuk bisnis gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu, besar kemungkinannya kita nggak bisa ngembaliin uangnya, karena kita mikirnya, wah kan duit orang tua. Kalau misalnya dihabisin pun, ya jadi nggak ada challenge-nya lah gitu kan. Iya, nggak ada tantangannya ya. Cuman kalau misalnya kita sistem tadi itu, nih gue ya pakai PO? open PO itu kan perlu kita adalah ngeyakinin orang nih. Takutnya nanti kan orang mengira kita bakalan nipu dia gitu. Gimana sih caranya ngeyakinin itu untuk sistem kayak gitu? Kalau misalnya untuk meyakinkan orang itu bisa dengan cara mungkin satu, dengan kita punya foto produk yang real.
Ya. nggak cari-cari di Google kan. Kan sedikit banyak kita udah tahu tuh. Kalau misalnya fotonya blur, oh pasti mungkin ini foto cari di Google nih. Ya. Nah, kalau kita harus punya foto yang real. Terus yang kedua, kalau bisa sih kita untuk awal-awal kita COD kan sama orangnya. Jadi orangnya, customer kita bakal lebih yakin, oh yang ngejual nih ini nih, oh ternyata cowok. Oh, ganteng juga gitu kan. Iya. Terus yang ketiga, itu membantu terus menjual sekali. kalau misalnya pakai sistem transfer kan orang masih sampai sekarang masih ragu-ragu juga kan. Benar. Terus yang ketiga kita punya mungkin kita punya kwitansi atau invoice gitu. Yang mungkin di sana bakal ada keterangan kayak nama brand kita, kontak person atau alamat. Jadi kita punya bukti dan konsumen punya bukti juga kan. Kalau misalnya kita oh ini ada buktinya nih, nggak mungkin nipu lah orangnya nih gitu kan. Kayak gitu sih. Dan setiap kita ada konsumen yang beli, kalau bisa sih kita dokumentasiin terus gitu kan. Jadi orang lebih yakin, yang biasa disebut testimoni kan. Testimoni ya. Ya, kadang-kadang konsumen juga ngejar testimoni itu loh. Mejeng di Instagramnya Mormo kan, difotoin gitu. Iya, yang nge-tag kan. Iya, yang kita repost. Lanjut, kita dari Pradika.Val. Bagaimana cara kita tidak kepercayaan diri untuk produktif? Belum aja mulai bisnis tapi udah berpikir gulung tikar jadi membayangnya. Jadi gimana nggak membayangkan yang horor gitu kok di saat kita baru buka bisnis itu kan? Sebenarnya mungkin menurut gue sih apapun yang kita mulai, yang mau kita lakuin itu mulainya dari niat kan. Kita niat dulu, kita mau ngerjain ini sampai selesai atau enggak gitu. Dan kalau misalnya kita udah punya niat untuk bisnis, langkah selanjutnya adalah lingkari diri kita dengan orang-orang yang udah punya usaha gitu kan. Atau misalnya kita bergaul nih sama orang-orang atau teman-teman yang udah punya usaha, pasti sedikit banyak dia bakal cerita, oh bisnis itu tipsnya kayak gini. Kita punya teman yang sharing, ya istilahnya itu teman sharing lah untuk berbagi permasalahan kita. Atau kalau misalnya belum punya nih teman yang punya bisnis gitu, kita bisa sekarang kan era teknologi, kita bisa lihat di YouTube atau di Google apa nih yang istilahnya itu apa nih tips-tipsnya. Pokoknya intinya adalah kelilingi diri kita dengan hal-hal yang mendorong kita untuk bisa lingkungan sangat berpengaruh lingkungan terhadap karakter kita sendiri. Kita lanjutkan dari Raihan Albiruni Pradipta Ahmad. Mau tanya dong Bang, gimana cara pemasaran produk baru supaya bisa dilirik pasar? Produk baru nih. Oke, Teguh jawab ya. Ya. Mungkin kayak yang Teguh bilang tadi sih, kalau cara memasarkan produk yang baru, kita harus mengedukasi konsumen dulu gitu kan. Beda nih, kalau misalnya kita jual nasi nih, kayak misalnya Ampera kan mereka nggak perlu promosi, mereka nggak perlu iklan kan di Instagram gitu kan, karena orang udah tahu beli pasti untuk makan atau beli sambal gitu. Ya nggak perlu kita edukasi lagi ya, ini nasi buat dimakan, nggak mungkin lagi. Jadi kalau misalnya produk baru, kita harus mengedukasi konsumen. Mungkin kita bikin kayak kita punya media Instagram atau WA tadi, gimana nih kita bikin konten. Oh ini produknya, misalnya minyak goreng yang sehat misalnya. Kita harus bikin konten. Oh, berdasarkan riset ini minyak bisa meningkatkan kecerdasan, bisa meningkatkan kesehatan juga dan lain sebagainya macam. Pasti dari sana konsumen akan belajar, wah, mending beli ini karena harganya itu lebih murah daripada harga minyak yang biasa kan. Lebih sehat juga, lebih cerdas juga kan kita jadinya. Jadi konsumen itu bakal beli berdasarkan yang kita istilahnya yang kita pengaruhin gitu. Kalau kita nggak bikin konten atau nggak mengedukasi konsumen, apa nih manfaat dari produk baru kita? Mungkin orang bakal mikir, wah ini aja istilahnya
harganya beda sedikit nih sama produk yang biasa kayak minyak goreng yang biasa. Harganya lebih murah nih minyak goreng yang biasa. Mending lah minyak goreng yang biasa. Tapi saat kita kasih ini nih manfaatnya, ini nih hal-hal positifnya. Mungkin mereka bakal berpikir lagi kan, wah kita dapat kualitas bagus dengan harga yang beda sedikit cuma. Beda sedikit ya. Oh nggak masalah gitu kan. Kenali Intinya, kelebihan produk kita ya. Oke, itu tadi tuh untuk Rehan jawabannya. Lanjut dari si Kumbang Handmade lagi. Bagaimana promosi bisnis yang baik dan tepat sasaran? Itu udah dijawab tadi si Kumbang Handmade. Bagaimana teknik promosi ya Teguh ya. Kemudian lanjut, sebelum fokus di Mormo, tamat kuliah pernah kepikiran cari kerja nggak? Itu salah satu list pertanyaan kita kayaknya yang dicuri itu. Oleh yang nanya. Lanjut Teguh. Oke. Pernah kepikiran. Sampai sekarang pun masih kepikiran gitu kan. Tapi kan istilahnya tuh kalau misalnya kita kerja itu kan nggak meninggalkan bisnis kita. Mungkin mungkin Teguh nanti dikasih kesempatan kan untuk bantu di usaha lain, mungkin dari istilahnya di posisi lain yang belum pernah Teguh coba kan, itu bakal Teguh terima kok kayak itu. Karena untuk cari istilahnya untuk bekerja di bidang lain yang belum kita pelajari itu menarik juga sih, bakal nambah-nambah ilmu juga kan. Tapi tertarik untuk kerja di kantoran nggak? Tergantung. Kalau pokoknya istilahnya itu nggak itu sih nggak membuat Teguh pokoknya masih bisa fokus sih di bisnis. Masih bisa fokus di bisnis ya. Karena ada juga tuh yang kantoran yang istilahnya kita nggak boleh punya kesibukan lain. Iya. Yang penting jati dirinya sebagai pebisnis nggak hilang gitu. Lebih passion di bisnis sih kayaknya. Lebih passion di bisnis gitu. Tadi jawabannya kepikirannya bukan kepikiran kerja di kantoran, tapi malah kepikiran mengembangkan bisnis gitu. Baik, kita lanjutkan. Ini ada dari si Kumbang Handmade lagi. Rajin sekali dia. Siapakah dia ini? Inspiratif sekali. Yuk jadi pengusaha di usia muda. Yuk sama-sama jadi pengusaha. Kemudian dari Sabta Adis, nggak menggunakan APD Pak? Nggak, kita physical distancing. Iya, physical distancing di ruangan. Makanya live ya Bang? Iya, makanya live gitu. Kalau nggak kita udah ketemuan aja dari tadi. Iya, udah ketemu, udah ngobrol-ngobrol langsung ya. Udah ngobrol-ngobrol langsung. Nah, baik, lanjut. Ini kita kan udah Mormo dengan perkembangannya sekarang ini kan udah pasti banyak lah yang udah dilaluinya. Event terbesar yang pernah diikuti oleh Mormo apa sih? Event terbesar mungkin di tahun 2018 kita udah pernah bekerja sama dengan Tour de Singkara. Tour de Singkara. Tour de Singkara. Jadi waktu itu kita buka stand di acaranya di etape 7 sama etape 8. Waktu itu di Lembah Hanai sama di Bukit Tinggi waktu itu. Jadi kita kerjasama waktu itu. Jadi kan semua pembalap yang ikut di event Tour de Singkara itu pakai produk dari Mormo gitu kan. Karena waktu itu kita kasih produk pakai gelang. Jadi kita kasih waktu itu produk gelang yang tulisannya itu yang berhubungan sama budaya Minang kayak Minangkabau, Kurang Awak, Gadi Buja Minang kayak gitu kan. Nah, jadi mereka kan orang luar negeri yang datang ke sini untuk ikut kompetisi. Jadi mereka harus tahu juga kan sama budaya kita. Nah, kayak gitu sih waktu itu. Di ITP juga pernah jadi sponsor ya di acara. Pernah kerjasama kemarin. Festival juga ya. Iya. Awal tahun ya kemarin. Kemudian satu lagi Teguh, untuk masuk ke dalam event itu kan sulit ya. Gimana triknya sih supaya sulit. Apalagi kita di bidang industri kreatif nih, masuk ke event apalagi event itu kan event pemerintah. Ya. Iya. Keterlibatan pemerintah di sana. Gimana sih triknya supaya bisa masuk juga gitu? Oke. Mungkin Teguh cerita sedikit.
waktu ketemu itu tuh kan Today Singkara emang event pemerintah, tapi emang ada orang yang mengurusinya itu yang kita sebut IO. IO atau event organizer. Jadi waktu itu ketemu sama IO dan IO-nya cerita mereka itu nggak pernah, mereka udah megang Today Singkara 4 tahun waktu itu kan, yang waktu itu gue ketemu terakhir. Dan mereka bilang mereka nggak pernah kerjasama sama brand lokal di Padang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Dan Mormo ini salah satu yang kerjasama sama mereka yang tembus gitu kan. Jadi waktu itu kebetulan yang apa namanya Teguh ada kenalan sih di kepanitiaannya. Jadi waktu itu nanya-nanya nih, wah kita bisa nggak kerjasama nih sama Today Singkara gitu kan. Oh mau kerjasamanya kayak gimana gitu kan. Barulah dijelasin, oh kita pengen nih pembalap-pembalap ini pakai produk dari kita. Kan bisa juga nih untuk promosi bagi kita. Oh kayak gitu ya, oh yaudah nanti bakal dihubungin nih sama panitia yang handle bagian itu gitu kan. Setelah itu ditelepon dan diminta ketemu gitu kan. Dan kita jelasin kalau kita pengennya kayak gini. Dan alhamdulillah waktu itu bagus sih responnya dan diterima untuk kerjasama. Nah, intinya link ya gitu sih. Yang harus diperkuat pergaulan gitu. Sebenarnya dari link yang paling itu sih. Tapi kalau misalnya nggak ada link, kita harus berani sih. Ya. Kita pernah juga kerjasama sama event yang kita nggak ada link di dalamnya, atau bisa dibilang kita nggak kenal nih sama orang-orang di dalamnya. Kita berani aja langsung. Mungkin mereka kan kalau event-event gede itu biasanya ada akun Instagramnya juga kan. Ya. Jadi kita DM langsung, wah kita dari ini, kita pengen kerjasama nih, kayak gini. Boleh nggak gitu. Nah nanti bakal diajak untuk ketemu. Sebenarnya kita harus lebih berani sih. Baik, untuk next dengan kondisi saat ini nih, sangat sulit kan mencari pekerjaan, apalagi untuk teman-teman kita yang baru tamat kuliah, kan sulit ini mencari pekerjaan. Tips dari Teguh nih untuk memulai bisnis, untuk bagi yang awam, apalagi orang yang belum pernah mengenal dunia bisnis sebelumnya gitu. Mungkin kalau saran dari Teguh ya, kesempatan itu tidak datang 2 kali gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, mungkin ditawarin sama teman atau punya kepikiran, oh mau bikin ini, yang paling penting dicoba aja dulu sih gitu. Nah, kalau misalnya Teguh nggak kayak gitu dulu, mungkin Mormo itu nggak kebangun kan sampai sekarang. Jadi intinya coba aja dulu. Manfaatkan kesempatan yang ada. Teguh, gini, ya kan biasa nih kalau anak muda itu kan suka bosenan lah gitu, apalagi yang suka tantangan gitu. Gimana nih pendapat Teguh nih, seorang pengusaha muda nih yang menjalankan lebih dari satu usaha, bisa dibilang usahanya banyak lah, serabutan gitu. Serabutan? Iya, serabutan, semuanya dibikin jadi usaha gitu. Gimana sih pendapatnya? Oh, pendapatnya, oke. Mungkin kalau dari Teguh sih, nggak masalah kita punya banyak bisnis kayak itu. Tapi yang paling penting adalah kita punya satu bisnis dulu yang bisa dibilang yang udah settle, yang udah gede lah, yang udah terstruktur dan termanage. Kalau misalnya kita udah punya satu yang terstruktur dan termanage, kita mau bikin usaha baru, kita bisa sistemnya itu dipindahkan gitu. Tapi kalau misalnya kita belum punya bisnis yang bisa dibilang belum terurus, misalnya nih kita baru bisnis jualan pempek misalnya, baru 2 bulan, belum ada karyawan, belum ada yang tukang masak, belum ada yang tukang buat, terus kepikiran lagi nih buat usaha lain, usaha laundry misalnya. Terus kalau misalnya kayak gitu, 2 bulan usaha laundry, usaha lain lagi nih, kan semuanya bisa di-handle kan, tapi nggak maksimal, nggak ada yang maksimal jadinya gitu. Jadi yang lebih bagus itu satu dulu yang dikembangkan, nanti kalau misalnya udah berkembang, mau buka usaha lain nggak masalah kayak gitu. Setidaknya ada usaha yang utama dulu ya, usaha yang settle dulu gitu. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih, closing kita. Tapi harus dijawab ya. Guna nggak sih kuliahnya? Guna? Contohnya bidang apa?
Kan sekarang berbisnis, kuliahnya di Kayaknya HI. pertanyaan. Ya, guna nggak sih Berharapnya kuliah itu? jebakan ya. Karena kan sekarang pembicaraan kita, ya nggak guna banget sih kuliahnya, ujung-ujungnya bisnis juga. Coba jadi, Teguh jawab, guna nggak? mungkin udah Teguh mention juga kan tadi, kalau misalnya yang paling penting itu adalah pengalaman. Jadi kalau misalnya pas kuliah, itu kalau dibilang kuliah itu nggak guna dan nggak ada manfaatnya, itu Teguh nggak setuju gitu. Karena dari kuliah itu Teguh ketemu sama orang-orang yang udah mulai bisnis, yang udah punya usaha lebih gede kan dari Teguh, yang memotivasi. Dan istilahnya itu teman-teman yang di kuliah inilah yang konsumen pertama gitu. Pas Teguh mulai awal bisnis. Terus kalau misalnya dari kuliah itu sebenarnya banyak sih manfaatnya, walaupun kita kerjanya nggak di bidang yang sesuai kan sama jurusan kita. Tapi istilahnya kita udah belajar bagaimana cara berkomunikasi sama jurus Islam. Putus ya tadi? Halo, ya. Masa udah di ending jaringannya bermasalah lagi. Ya, terima kasih banyak Teguh atas tips-tipsnya tadi. Yang terakhir itu yang paling oke tuh. Jadi walaupun kita berbisnis, jadi kuliah itu tetap perlu. Yang penting adalah kuliah itu adalah merubah pola pikir. Benar. Bagaimana kita merubah pola pikir, dan tadi kata Teguh bilang adalah menjalin relasi pergaulan kita. Kemudian kalau bisa kita rangkum nih Teguh ya, untuk tadi ada beberapa tips juga dari Teguh yang jelas. Apapun usaha kita, bagaimanapun profesi kita, mau kalian mau berusaha, mau kuliah, yang jelas kalian harus berani mencoba dulu. Manfaatkan kesempatan yang ada, karena kesempatan tidak datang dua kali. Ya. Yang ada susulan tuh biasanya cuma bencana kan, tapi kesempatan nggak ada. Gitu ya, ada Iya. Baik, terima kasih banyak Teguh Mormo yang sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Sukses terus usahanya. Jadi teman-teman yang mau beli produknya langsung saja cek Instagramnya Mormo Worldwide. Kemudian kalau mau langsung datang ke tokonya di mana? Tokonya ada di Jalan Kampung Kalawi, Kecamatan Kuranji, Kelurahan Lubolintah, Padang. Ya, di Kampung Kalawi. Jadi teman-teman silakan langsung ke sana saja. Kemudian yang mau daftar ITP di SBMB di itp.ac.id biar sama-sama promo kan. Baik, terima kasih Teguh. Makasih banyak atas waktunya sore hari ini. Semoga sehat selalu, sukses untuk Mormonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Baik, teman-teman semua, itu dia bincang-bincang kita dengan Teguh dari Mormo. Sangat inspiratif sekali, masih muda, juga pengusaha di industri kreatif. Ya, seperti kita tahu lah kalau industri kreatif itu, ya kalau untuk di wirausaha saingannya begitu banyak. Jadi itu beberapa tips tadi dari Teguh bisa kita terapkan juga. Jadi sekali lagi kita ingatkan buat teman-teman yang mau gabung di Institut Teknologi Padang, silahkan daftar di spmb.itp.ac.id. Kemudian kita ada dua program baru, ada kelas mitra dan program studi teknik lingkungan. Siapa pemenang kuis kita pada sore hari ini? Siapa tim? Ya, nanti akan diumumkan kata timnya. Baik teman-teman semua, demikian perjumpaan kita pada sore hari ini. Besok jangan lupa seperti biasa jam 4:30 kita ada live, dan hostnya yang kemarin bisa kalian lihat sendiri, Bang Umar. Nanti akan mendampingi. Besok tentunya bintang tamu kita nggak kalah kece pada hari ini, daripada hari ini ya. Dan dosen milenial ya Pak Umar ya. Nah, dosen milenial besok Pak Made, jauh dari seberang pulau sana, yang akan menemani kita di sore hari ini. Demikian saja perjumpaan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa follow Instagramnya ITP Padang dan subscribe YouTube-nya ITP Padang. Demikian saja, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.